Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat snack semua. Sebagai tanda terima kasih kepada Sahibul Bait atau Sahibul apa ini? Buyutullah ya, ini rumah Allah ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Takmir ya, tentu kalian harus lebih semangat. Sebagai tanda syukur kepada Allah, kalian harus tetap semakin bertambah semangat ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sadaqallahu al-azim wa ballaghal rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Taufik yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, kepada Bapak Takmir, kepada Bapak-bapak sesepuh dalam ini sepuh ingkang dahat kinabekten, dan kepada rekan-rekan seperjuangan, para dai-dai, ya para hafiz-hafiz, dan juga kepada anak-anak generasi muda, calon dai, calon hafiz, calon alim, yang di atas, calon alimah, calon hafidhah, ya calon daiyah, semua yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah secerah wajah kalian, ini yang datang semua sudah pakung semua. Mbak Kakung sampun sinar napa dereng? Nah, nek riyen Mbak Buyut kula yuswa 83 tahun. Niku biasanya pakungnya PPO. Apa niku PPO? Pakung oil. Kalau nanti malam listrik mati lupa ngambil di bawah di bawah ranjang ya. Kedinginan dioles sana oles sini. Kok burung panas-panas, burung anget-anget dioles lagi sampai sak cepuk habis. Ternyata begitu listrik pulih ternyata niku deterjen. Ekonomi ini kok. Akhirnya pagi hari ya harus mandi ya, sampai 7 kali sampai habis. Hadirin, jadi alhamdulillah di pagi hari ini bertepatan tanggal 10 Muharram di hari Asyura, Allah Subhanahu telah mempertemukan kita yaitu di rumah Allah, di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah, sehingga hadirin Pak Presiden punya istana kepresidenan. Ya, penduduk Indonesia kurang lebih 260 juta jiwa. Maka yang dipilih, yang dikehendaki, yang dipanggil oleh Pak Presiden supaya masuk ke istana negara hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki beberapa kriteria, beberapa syarat. Mana sebagai seorang pegawai yang betul-betul sudah lolos daripada seleksi, mana mungkin ada panggilan pelajar teladan, mahasiswa teladan, ada seorang petani teladan, ya ustadz teladan. Itulah pilihan-pilihan kriteria yang bisa masuk istana negara. Demikian juga Masjid Al-Ihsan ini adalah Baitullah, adalah rumah Allah, adalah istana Allah di permukaan dunia ini. Maka yang bisa masuk ke masjid, ke rumah Allah, ke istana Allah, ini adalah hanya orang-orang yang memenuhi kriteria sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana
yang memakmurkan rumah-rumah Allah atau masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Syarat berikutnya yaitu yang menunaikan zakat, menunaikan sholat, ya, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Nah, maka alhamdulillah bukti iman kepada Allah dan hari akhir, pagi hari ini kita dipilih oleh Allah bisa duduk di majelis ini. Saya mau tanya, niat kesini untuk apa? Mencari ilmu, bentar. Jadi please stand up. Nah, mic-nya mana ya? Nah, begini, nggak apa-apa. Begini. Ya, jadi siapa nama? Siapa? Rehan Abdul Rahman. Iya, iya. Rehan Abdul Rahman. Oh, Raihan dari Malaysia ya. Oh, kira menarik. Cita-cita menjadi apa? Oh, pemain sepak bola. Masya Allah. Ya. Silakan. Siapa yang juga ada surat? Ya, saya baca surat pendek. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Masya Allah, semoga Rehan menjadi, kalau cita-cita jadi pemain sepak bola, tapi juga harus menegakkan sholat, ya. Apalagi jadi seorang hafiz Quran, ada football, ada apa, mungkin turnamen, waktu kumandang azan kamu yang imami sholat di lapangan, ya, insya Allah ya. Nanti penontonnya ada 100.000, ayo sholatnya sholat. Langsung kamu di depan ngomong Allahu Akbar, diikuti semua ya. Sama ini tak kasih hadiah. Semoga Anda dan Rehan menjadi generasi hebat. Ya. Generasi hebat dibaca apa ini singkatan ini? Menjadi generasi hidup berkah dan sejahtera bermanfaat bagi orang lain. Masalahnya entrepreneur miliarder ahli sedekah, berani optimis, ikhtiar dan ikhtiar, tawakal kepada Allah. Iya, barakallah. Ya, Masya Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT, penting sekali bahwasanya tadi Pak Taufik sampaikan syubbanul yaum rijal bil qad, pemuda hari ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Maka dalam sebuah makalah yang lain, pemuda adalah sebagai tulang punggung negara. Ya. Sebagaimana masjid ini ada tiangnya, ada apa, tiang penyangganya. Di saat badannya sehat, seger, berat badannya mungkin 120 kilo. Wah, Pak Imam Udin ini berat berapa kintal? 6. Oh ya. Ada teman saya ini, ada santri beratnya 110 kilo. Pulang ke Kalimantan 2 bulan ya di Samarinda, begitu balik beratnya tambah jadi 131 kilo. Tiap pagi lari keliling ke lapangan Yonkaf Turongga Ambarawa, jadi turun 117 kilo. Begitu sudah punya anak, ya sekarang sudah berumah tangga, punya anak, anaknya 2, sekarang berat badannya hanya 80 kilo. Masya Allah. Nah, hadirin, maknanya apa? Segagah apapun tubuh kita, ya, tapi kalau tulang punggung retak atau terkilir, tentu kita nggak akan kuat untuk bangun. Demikian juga sebesar apapun sebuah negara, Indonesia negara yang luas, kurang lebih berapa pulau? 13.000 atau 16.000 pulau? 18. Oh, 18.000. Pak Imam sudah pernah ngitung. Wah, se-Indonesia sekitar 18.000 pulau. Percaya atau tidak? Kalau nggak percaya hitung sendiri. Jadi intinya
Negara kita tercinta kalau ingin menjadi negara yang adil, makmur dan sejahtera, menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, maka syaratnya Anda semua calon generasi penerus bangsa harus menjadi pemuda yang memiliki, sebagaimana Imam Syafi'i sampaikan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqah. Pemuda yang ideal adalah yang punya ilmu dan takwa. Maka dengan memiliki iman, dengan iman hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan terasa lebih mudah, dan dengan akhlak hidup akan terasa lebih indah. Jadi iman ibaratnya cakar ayam pondasinya. Ini membangun masjid yang megah semegah ini, rian cakar ayamnya kedalaman pinten meter Pak niki Pak? 2 meter. Nah? 2 meter. 2 meter. Ting Masjid Mujahidin Ambarawa membuat menara ketinggian hanya hitungan tasbih berapa? 33 ya meter. Niku cakar ayamnya kedalaman 7 meter. Di waktu itu Mas Nasib Pak Sinteni, Pak Bambang Kuritno, Robo Sinteni. Nah itu. Nah, enten menara ketinggian wonten ing Masjid Hubul Waton, wonten ing Lombok, wonten Mataram, ya Pulau Lombok. Itu ketinggiannya sejumlah, yaitu banyaknya surat dalam Al-Quran. Berapa tingginya? 114 meter. Kalau pengen Mekah nih kok tingginya berapa itu? Yang berapa ratus meter nih kalau puasa. Nah, maknanya apa? Iman itu seperti cakar ayam, seperti pondasinya. Kalau cakar ayamnya pondasinya kuat, ya, kemudian diikuti dengan tiang pancangnya, ya, sing bakok tenang. Ya, maka nanti akan finishing dengan dinding, dengan kubah, ya, maka terasa bakok, ya, akan terasa kuat. Demikian juga anak-anak, dengan iman hidup akan terarah. Kemudian kalian, ya, aji mumpung masih muda, tolakul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya apa? Ya, wajib. Sini please, siapa nama ini? Ridwan. Masya Allah. Cita-cita itu apa? Cita-citaku ini saja Mas. Siapa yang cita-cita pengen masuk surga? Nah iya kok, harus cita-cita pengen masuk. Pengen jadi ahli Quran. Ya. Saya ingin dengar ayat pendek, surat pendek Al-Mulk. Apapun cita-cita, apapun profesinya, ya kalian harus jadi seorang mukmin sejati, ya, dengan iman yang kuat. Dengan iman yang kuat, ya, maka hidup akan terarah. Dengan ilmu yang manfaat, hidup akan terasa lebih mudah. Dan dengan akhlakul karimah, hidup terasa lebih mudah, ya. Jadi kamu harus sungguh-sungguh dalam belajar, aji mumpung, ya, sehingga ini tak kasih hadiah untuk anak-anak remaja supaya menjadi generasi hebat dan sebagai investasi akhirat. Saya ingin coba dibaca investasi apa saja. Sudah jadian Dibaca judulnya. investasi akhirat sudah jadian yang bermanfaat, doa anak soleh. Iya, data kejadian ya. Jadi hadirin, kita hidup di dunia yang hanya sementara ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah sebagai sawah, sebagai ladang akhirat.
dunia tempat menanam dan di akhirat tempat kita memanen. Ya maka di saat kita masih di dunia, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau orang Jawa ngendika sing suwe luwih simpel, becik ke titik, kol ketara. Wong sing mandur bakal mundur. Nah maka dari kalian sebagai remaja, sebagai tulang punggung negara, kalian sebagai calon pemimpin di masa depan, maka syubbanul yamrijal bilgur, pemuda hari ini calon pemimpin di masa yang akan datang, maka kalian harus melengkapi, yaitu iman yang kuat. Ya, jadi iman sekuat-kuatnya harus bakoh tenang. Kemudian dalam belajar mendalami ilmu sedalam-dalamnya, kemudian memperluas pergaulan seluas-luasnya dan menambah pengalaman sebanyak-banyaknya. Ya, jadi sekali lagi apapun nanti Allah takdirkan kepada kalian cita-citanya nanti akan jadi profesi apa saja, yang penting kalian menjadi yaitu anak yang soleh, ya para remaja putra dan soleha dengan bekal iman, ilmu dan akhlak. 3 in 1, 3 perkara kalau ada dalam diri setiap kita, maka insya Allah man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin sukses di dunia harus dengan ilmu. Barang siapa ingin sukses di akhirat juga harus dengan ilmu. Kepingin sukses dunia akhirat juga harus dengan ilmu. Al ilmu nur, ilmu adalah cahaya. Coba di tengah malam adik-adik ya sedang membaca buku, ya kok listrik mati. Di saat listrik mati tengah malam, kira-kira bisa membedakan apa tidak antara ini karpet warnanya hijau, biru, coklat, bisa nggak membedakan? Nggak bisa. Ya, warna granit antara hitam atau mungkin coklat, abu-abu, kita nggak bisa membedakan. Demikian juga al ilmu nur, ilmu adalah cahaya. Di saat mata hati terbuka, kita sudah mendapat nikmat hidayah. Tapi kalau tidak menuntut ilmu, ada ilmu fikih, nanti kita bisa membedakan antara ini hak dan batil, halal dan haram. Ya, lah maka menuntut ilmu ini adalah sebagai cahaya yang akan menerangi hati kita, sehingga mata hati setiap kita akan beraktivitas, akan beramal apapun, kita harus meluruskan niat, kita harus sesuai dengan petunjuk Allah dan sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini penting sekali dalam menuntut ilmu. Ya, yang ada masih SD, SMP, SMA, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu sejak lahir sampai mati. Apalagi masih muda, belajar di masa muda bagai mengukir di atas batu, belajar setelah dewasa bagai mengukir di atas air. Jadi di saat alat pahatnya itu besar, ya, terus istilahnya palunya juga besar, tapi malunya tadi alat ukirnya kok di atas air, tentu nggak ada tugasnya. Walaupun untuk pahatnya ini ya itu kecil, ya palunya kecil, tapi kalau memahat yaitu di atas batu. Ya, siapa yang pernah ke Ambarawa? Di Ambarawa, kota kami, ya kota tercinta, ya itu ada namanya. Di sana ada SMA negeri dekat yang namanya Watu Ngorok. Wah, pernah dengar Watu Ngorok? Wah, ya baru ucapannya Ustaz, tapi belum lihat barangnya. Watu Ngorok di Ambarawa. Jam 9 pagi saya jalan kaki dulu tahun 80-an waktu saya kelas 3 SD. Belum ada listrik dulu di tempat kami. Ya, hanya bawa senter.
Begitu jalan kaki kurang lebih 3 kilo, di mana nih batu ngorok? Batunya ada, besar. Dalam kegelapan malam, saya cari kok nggak ada suara dengar suara ngoroknya. Begitu saya deketin, saya center, ternyata hanya gambar orang tidur. Gambar orang tidur, maknanya bukan gambar ukiran, relief. Kapan mengukir batu menjadi yaitu relief gambar seperti orang tidur, saya nggak tahu. Tapi selama yaitu pikiran di atas batu ila yaumil qiyamah, selagi tidak dihancurkan, itu akan melekat terus yang namanya ukiran orang tidur. Demikian juga adik-adik kalian masih muda, ya, kalian masih muda, iqtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, gunakan masa muda sebelum masa tua. Masa muda kesempatan untuk belajar.